Chen Ping sedang melihat Xiao Feng ke dalam melalui sangkar besi. Xiao Feng mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke arah Chen Ping, lalu menundukkan kepalanya lagi. Pada saat ini, Xiao Feng, kesadarannya jernih, dan tidak ada gejala haus darah. Ekspresinya terlihat sangat kuyu. Lagi pula, tak seorang pun akan merasa nyaman dikurung seperti ini. Rekan Tao, bisakah kamu melepaskan aura di tubuhmu tanpa sengaja menekannya, agar aku bisa mendeteksi penyebabnya dengan lebih baik? Chen Ping berkata dengan tenang kepada Xiao Feng di dalam sangkar besi. Xiao Feng mengangkat kepalanya lagi dan berkata dengan sedikit rasa kasihan di matanya, "Wah, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Karena aku tidak ingin membunuh siapapun saat ini, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saya ingin menasihati Anda, lebih baik pergi. Penyakit saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda lihat. Karena saya telah mengungkapkan hasilnya, saya harus mentraktir Anda, jika tidak, seluruh kultivasi saya akan hancur." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Kamu masih bisa hidup jika budidayamu dihapuskan, tetapi jika kamu merawatku, kamu akan mati," kata Xiao Feng. "Tidak perlu bicara lagi, aku yakin akan menyakitkan bagimu untuk menekannya, jadi biarkan saja dan lepaskan. Jika kamu membunuhku, aku tidak akan menyalahkanmu." Chen Ping dapat melihat bahwa sangat menyakitkan bagi Xiao Feng untuk menekan mania di tubuhnya. Namun, penindasan Xiao Feng membuat Chen Ping sulit menganalisis penyebab sebenarnya dari penyakit ini. Mengapa? Xiao Feng menghela nafas, dan nafas di tubuhnya mulai keluar perlahan. Saat ini, Chen Ping merasa aura Xiao Feng sangat agung, dan dia memang jenius. Bahkan dalam situasi seperti ini, bau sekecil apapun bisa membuat kulit kepala orang mati rasa. Meski dipisahkan oleh sangkar besi dan formasi, para apoteker merasakan nafas ini, seolah-olah ada gunung yang terus-menerus memberikan tekanan pada tubuh mereka. Silakan saja memeriksanya, tapi aku tetap menyarankanmu untuk bergegas. Hal lainnya adalah jangan menyentuhku. Tapi sebelum kamu memeriksanya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Xiao Feng berkata dengan lembut pada Chen Ping. "Ada apa?" Chen Ping sedikit terkejut. "Setelah pemeriksaan, beri aku racun dan biarkan aku mati. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi." Suara Xiao Feng seperti nyamuk, hanya Chen Ping yang bisa mendengarnya. Chen Ping tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana kamu yakin aku tidak bisa menyembuhkanmu?" "Penyembuhannya tidak baik." Xiao Feng menggelengkan kepalanya, "Saya telah dirawat oleh lebih dari selusin apoteker, dan semuanya meninggal tanpa kecuali. Saya tidak ingin membunuh orang sembarangan lagi, saya juga tidak ingin tinggal di penjara ini selamanya. Saya mohon, tolong beri saya racun agar saya bisa mati dengan bermartabat." Meskipun mata Xiao Feng merah padam, dia tulus dan tidak mengatakannya dengan santai. "Baiklah, aku berjanji, jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, aku akan memberimu pil racun." Chen Ping mengangguk. Xiao Feng tertawa, dengan senyuman di wajah pucatnya, "Terima kasih." Chen Ping memadatkan energi spiritualnya, dan kemudian membentuk kabut spiritual putih, yang menembus langsung ke dalam tubuh Xiao Feng. Hanya butuh beberapa napas bagi Chen Ping untuk melompat dari bingkai. Xiao Feng tertegun dan sedikit mengernyit. Wajah Xiao Yuanshan dingin. Melihat Chen Ping hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyelesaikan pemeriksaan, kepercayaannya pada Chen Ping menjadi semakin lemah. Terutama percakapan yang terjadi setelah Xiao Feng. Meskipun suara kedua orang itu sangat pelan, Xiao Yuanshan mendengarkan mereka. Alasan mengapa Xiao Yuanshan tidak mengatakan apa-apa adalah karena dia sedang menunggu. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Chen Ping. Jika Chen Ping benar-benar berani memberikan racun kepada putranya, dia akan membunuh Chen Ping tanpa ragu-ragu. Chen Wenliang dan yang lainnya sedikit penasaran ketika mereka melihat Chen Ping hanya memeriksanya tanpa melihat lebih dekat sama sekali. Dari mana asal orang ini sebagai apoteker? Dia baru saja membeberkan daftarnya,
Tapi dia bahkan tidak memeriksanya dengan cermat. Apakah ini lelucon dengan hidupnya sendiri? Anak muda, kamu sok sekali. Tidak butuh waktu lama sampai dia mulai menangis. Setiap tahun, orang mati karena pamer, tapi orang ini mungkin orang pertama yang berani pamer di depan Kaisar Xiao. Semua orang membicarakan Chen Ping, dan semua orang menyindir. Bahkan Ouyang Wufeng menggelengkan kepalanya sedikit, berpikir bahwa Chen Ping terlalu asal-asalan. Zongqing menghela nafas pelan, ini bibit yang bagus, tapi sayang sekali saya tidak tahu bagaimana tetap bersikap rendah hati. Zongqing tahu bahwa Chen Ping sangat berbakat, tapi sayang sekali dia terlalu sok. Bakat bagus seperti itu sia-sia. Liu Ruyan dan Ni Heng tampak gugup. Ketika mereka melihat Chen Ping melompat dari kereta, mereka semua bergegas menemuinya. Jika seseorang menyerang Chen Ping, mereka akan bertarung sampai mati untuk melindungi Chen Ping. Rekan Daois Chen, tidakkah kamu perlu memeriksanya secara detail? Chen Wenliang menghampiri dan berkata pada Chen Ping. Saya sudah memeriksanya dan sudah mengetahui penyebab penyakitnya. Tidak perlu tes lagi. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, dalam waktu sesingkat itu, Anda menemukan penyebab penyakitnya. Chen Wenliang merasa sangat luar biasa. Hanya setelah beberapa napas, Chen Ping mengetahui penyebab penyakitnya. Presiden Chen, sebagai seorang apoteker, Anda harus memahami bahwa waktu tidak menentukan penyebab suatu penyakit. Semakin Anda bisa melihat sekilas penyebab penyakitnya, semakin yakin Anda akan obatnya. Kata Chen Ping. Benar. Chen Wenliang mengangguk, rekan Daois Chen, tahukah kamu bahwa kamu membutuhkan bantuanku? Kali ini saya datang untuk menghadiri konferensi master kedokteran. Saya membawa banyak rumput peri dan ramuan, alkimia, aku bisa memberikannya padamu. Terima kasih, Presiden Chen. Saya sendiri memilikinya. Cukup, saya hanya perlu mencari tempat terpencil untuk membuat alkimia. Kata Chen Ping. Itu mudah untuk dikatakan. Setelah Chen Wenliang selesai berbicara, dia memandang Su Tianzuo dan berkata, Presiden Su, saya harap Anda dapat menyerahkan ruang alkimia dari asosiasi apoteker Anda sehingga rekan Daois Chen dapat menggunakannya. Tidak masalah. Su Tianzuo mengangguk. Xiao Yuanshan melihat Chen Ping begitu percaya diri, jadi dia bertanya, adik, apa penyebab penyakit anakku? Lebih dari selusin apoteker datang, tetapi tidak ada yang menjelaskannya. Kaisar Xiao, maafkan aku karena tidak memberitahumu sekarang. Aku akan memberitahumu secara alami setelah putramu sembuh. Chen Ping menyerah dan tidak memberitahu Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunggu. Chen Ping, apakah kamu yakin? Liu Ruyan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kalian menungguku di sini. Aku tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak yakin. Chen Ping dengan lembut membelai kepala Liu Ruyan. Di bawah kepemimpinan Chen Wenliang, Chen Ping memasuki ruang alkimia asosiasi apoteker wilayah barat. Kemudian pintu besi yang berat ditutup sehingga orang luar tidak bisa memata-matai alkimia Chen Ping. Bagaimanapun, alkimia adalah rahasia setiap apoteker, dan Anda tidak ingin siapapun melihatnya. Duduk di ruang alkimia, Chen Ping mengeluarkan kualis senong dan mulai menyiapkan ramuannya. Nak, biar ku beritahu, orang ini tidak dirasuki oleh jiwa iblis. Penyakit manik dan haus darahnya tidak disebabkan oleh jiwa iblis. Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Raja Iblis Ciyun tidak tahu cara menemui dokter dan tidak tahu keterampilan medis apapun, tapi dia bisa mendeteksi apakah ada jiwa iblis di tubuh Xiao Feng. Banyak orang yang dirasuki jiwa iblis tiba-tiba menjadi manik dan haus darah, dan seluruh penampilan mereka akan berubah. Tentu saja aku tahu, jika itu hanya dimiliki oleh jiwa iblis, tidak akan ada yang bisa melihatnya setelah bertahun-tahun. Chen Ping tersenyum tipis. Kalau begitu beritahu aku, apa penyakit orang ini? Raja Iblis Ciyun juga sangat penasaran. Penyakit apa yang bisa membuat orang tiba-tiba terbangun dan menjadi maniak serta haus darah?
Penyakit jantung. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata. Penyakit jantung. Raja Iblis Ciyun tercengang, apa maksudmu? Tidak berarti apa-apa, itu hanya penyakit jantung. Xiao Feng ini tidak sakit secara fisik, tapi mengidap penyakit jantung. Dia diganggu oleh roh jahat di dalam dirinya, menyebabkan gangguan jiwa, sehingga terkadang dia terjaga, dan terkadang dia maniak dan haus darah. Penyakit ini disebut juga psikosis interstisial. Kata Chen Ping, penyakit mental. Raja Iblis Ciyun bingung. Lagi pula, sebagai manusia di surga, baik kesadaran spiritual maupun lautan kesadarannya sangat besar, dan tidak mungkin menderita penyakit mental apapun. Bahkan biksu biasa pun tidak bisa sakit jiwa. Bagaimanapun, setiap biksu mengembangkan kesadaran spiritualnya sendiri. Penyakit mental hanya ada di kalangan orang biasa, dan hanya di dunia sekuler. Banyak penyakit mental disebabkan oleh gangguan langsung akibat tekanan mental. Itu karena orang biasa tidak pernah memupuk kesadaran spiritual dan tidak dapat menahan tekanan. Tidak mungkin seorang beku sakit jiwa. Tapi sekarang Chen Ping telah mendiagnosis Xiao Feng, seorang biksu Mahayana, menderita sakit jiwa. Jika apoteker lain ada di sini, mereka pasti akan memarahi Chen Ping karena benar-benar pecundang. Chen Ping mulai memurnikan ramuan itu, dan segera dua ramuan itu perlahan muncul dari kuali Senong. Satu putih dan satu hitam, ternyata ramuan dengan warna berbeda. Dua jenis pil. Apakah penyakit jiwa yang Anda sebutkan perlu diobati dengan dua pil berbeda? Raja Iblis Ciyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak, kamu hanya perlu satu, tapi keduanya efektif, terserah dia yang memilih. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, singkirkan kuali Senong dan perlahan buka pintu ruang alkimia. Semua mata tertuju pada Chen Ping. Rekan Daois Chen, apa kabarmu? Chen Wenliang bertanya, aku telah menyempurnakan ramuan itu dan bisa memberikannya kepada Pangeran Xiao sekarang. Ramuanku bisa menyembuhkan penyakit. Chen Ping berkata dengan sangat percaya diri. Baiklah, kalau begitu biarkan Pangeran Xiao meminum obatnya. Melihat kepercayaan diri Chen Ping, Chen Wenliang meminta Chen Ping untuk segera memberikan obat kepada Xiao Feng. Namun saat Chen Ping sedang berjalan menuju Xiao Feng, dia dihentikan oleh Xiao Yuanshan. Tunggu sebentar, aku ingin memeriksa ramuan yang kamu sempurnakan sebelum kamu memberikannya kepada anakku. Xiao Yuanshan takut Chen Ping benar-benar memurnikan pil racun untuk putranya. Tidak masalah. Chen Ping mengeluarkan dua pil yang telah dimurnikannya. Xiao Yuanshan bukanlah seorang apoteker, jadi tentu saja dia tidak dapat memeriksanya. Jadi dia melihat ke arah Su Tianzuo dan Ouyang Wufeng dan berkata, Presiden Su, Tuan Ouyang, tolong identifikasi bahan ramuan ini. Saat mereka berdua diundang oleh Xiao Yuanshan, mereka semua tersanjung dan langsung bergabung. Alasan mengapa Xiao Yuanshan tidak membiarkan Chen Wenliang mengidentifikasinya adalah karena dia melihat Chen Wenliang akrab dengan Chen Ping dan takut Chen Wenliang tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Su Tianzuo dan Ouyang Wufeng melihat kedua pil itu, satu putih dan satu hitam. Kemudian dia mengendusnya dengan penuh semangat, dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahinya dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, kedua orang itu saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Wah, apa kandungan kedua pil ini? Apakah bisa menyembuhkan penyakit anak saya? Xiao Yuanshan bertanya. Ouyang Wufeng menjilat bibirnya, sepertinya dia ragu untuk berbicara. Su Tianzuo di samping berkata, Kaisar Xiao, kedua pil ini bukan untuk mengobati penyakit manik haus darah. Ramuan putih ini mengandung ramuan rumput pelupa, yang dapat menyebabkan amnesia pada manusia dan membuat mereka tidak dapat mengingat apapun. Dan ramuan hitam ini adalah ramuan beracun, dan juga ramuan beracun tingkat tinggi. Setelah meminumnya, ribuan semut akan memakan jantungmu, dan kamu akan mati kesakitan. Segera setelah Su Tianzuo selesai berbicara, energi kekerasan meledak dari tubuh Xiao Yuanshan. Chen Ping tidak dapat menahannya dan langsung terlempar oleh kekuatan yang menakutkan ini.
Semua orang juga bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Chen Ping. Bahkan jika tidak ada cara untuk menyembuhkannya, dia tidak bisa memberikan pil racun kepada orang lain. Terlebih lagi, ini adalah pangeran dari dinasti Xiao. Jika dia diberi pil beracun, bukankah ini hanya mencari kematian? Pil racun. Bagaimana mungkin? Chen Wenliang tidak percaya bahwa Chen Ping dapat memurnikan pil racun, jadi dia pergi untuk memeriksanya. Bahkan Zhong Qing melompat ke depan dan melihat kedua pil itu dengan hati-hati. Siapa yang percaya bahwa seseorang berani mempraktikkan pil racun untuk pangeran dinasti Xiao saat ini?